munafik dia merusak di muka bumi karena mereka melakukan perpecahan di tengah umat. Nanti kalau kita baca surah Al-Ahzab, kita lihat bagaimana sikap orang munafik yang memecah belah semangat tentara Muslim menghadapi perang yang dimotori oleh orang musyrik Mekah, orang Yahudi, dan orang munafik dari dalam barisan sendiri. Di tengah ketakutan ada musuh dari belakang, dari depan, orang munafik di tengah-tengah barisan mundur, sehingga terjadi kekacauan. Untung ada pertolongan Allah karena Nabi betul-betul mengharapkan jangan sampai Islam habis. Kalau di situ Allah tidak menolong umat Islam, Islam habis katanya ya. Itu doanya Nabi. Jadi mereka merusak di muka bumi. Di sini mungkin kalau di kita sekarang ini orang munafik itu biasanya selain memecah barisan, biasanya mengeluarkan isu-isu gosip-gosip yang hoax ya, yang tidak benar. Tujuannya membuat kacau. Nah ini mereka tidak sadari, bahkan mereka mengatakan innama nahnu muslimun. Begitu yakinnya mereka mengatakan innama nahnu muslimun. Sesungguhnya kami benar-benar reform, orang yang melakukan perbaikan. Maka Allah mengatakan ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ala, bukankah mereka betul-betul orang merusak di muka bumi, tapi lagi-lagi mereka tidak merasa, karena perasaannya sudah mati rasa ya? Mereka tidak lagi meyakini, percayai adanya Allah dan Rasul, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak kelihatan. Yaitu pecah belah ya, gosip, menarik orang untuk melakukan kejahatan dan sebagainya ya. Sebenarnya mereka itu betul-betul merusak, tapi mereka tidak merasakan. Karena Allah tahu luar dalamnya manusia, maka Allah membongkar kejahatan mereka. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana berimannya manusia, mereka mengatakan, apakah kami harus beriman seperti berimannya para sufaha, yaitu orang-orang bodoh? Ala innahum humus sufaha. Kalau bilang, bukankah mereka yang betul-betul bodoh? Walakin la ya'lamun. Akan tapi mereka tidak mengetahui. Apabila orang-orang munafik itu dihimbau, didakwahkan untuk beriman sebagaimana berimannya para sahabat ya, para sahabat, mereka mengatakan, apa kami harus beriman seperti imannya orang-orang yang sufaha? Sufaha ini bodoh, idiot ya. Di ayat lain kita baca surah yang membicarakan tentang sufaha. Di mana ya? Di mana ada kata sufaha? Apa? Ada ya? Ada kan? Apa ayatnya? Saya qulus sufaha ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Surah yang berkaitan dengan pindahnya arah kiblat dari ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi ketika itu selalu mendongakkan kepala ke arah Masjidil Haram. Nabi kangen, kepengen sholat menghadap ke Masjidil Haram. Tapi ketika di Madinah mereka harus sholat menghadap Masjidil Aqsa. Maka Allah pindahkan. Lagi sholat subuh, Nabi menghadap Masjidil Aqsa, tiba-tiba disuruh pindah menghadap kiblat.
maka ada masjid Qiblatain. Siapa yang sudah haji? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah kan pernah sholat di masjid Qiblatain. Nah itulah sejarah kiblat, pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang belum insya Allah pergi, yang udah datang lagi ya. Gak ada kenikmatan selain ada di bawah Masjidil Haram. Anak saya masih kecil udah saya bawa, tapi begitu tamat S1 saya bawa lagi. Dia bilang mama, kita kok kayak di alam lain, kayak gak di dunia. Dia terasa sekali perlindungan Allah, rahmatnya Allah ya. Senang, tenang. Kalau orang begitu banyak, tapi gak ada yang membuat marah. Kita keinjek, kita kesenggol, kita ke apa, gak ada timbul rasa marah. Subhanallah ya. Itulah rahmat Allah terasa di dunia, belum di akhirat ya. Nah, ini mereka menyangka bahwa para sahabat itu orang-orang yang bodoh, yang idiot, karena percaya kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Yang mereka yakin Al-Quran itu adalah ciptaan Nabi Muhammad. Sekarang kalau kita baca para orientalis, Jeffrey Land, ya, siapa lagi itu mengatakan Al-Quran adalah ciptaan Nabi Muhammad, bukan kalamullah. Bahkan mereka menuduh Nabi Muhammad belajar dari para pendeta, walaupun ini sudah dijawab dalam Al-Quran. Ketika mereka menuduh Nabi Muhammad diajarkan oleh pendeta sehingga bisa membuat Al-Quran, Allah membantah tuduhan mereka dengan mengatakan, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ajamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Nah, Allah juga tahu mereka mengatakan Nabi Muhammad diajarkan oleh para pendeta sehingga bisa membuat kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah saduran dari Taurat dan Injil. Tapi kata Allah apa? Apa kamu gak lihat kedua kitab suci itu pakai bahasa asing, sedangkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Sedangkan Nabi tidak pernah nulis, tidak pernah membaca. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idan lartabal mu'min. Nabi gak pernah nulis dengan tangan kanan, tidak pernah membaca satu kitab pun. Kalau itu dilakukan Nabi, sangat bertambahlah tuduhan Quran itu batil. Padahal Quran itu menyatakan dirinya la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Quran itu tidak pernah mengandung hal-hal yang batil ya. Dari belakang maupun dari depan, artinya seluruhnya tidak mengandung kebatilan. Nabi tidak bisa baca tulis, Nabi tidak bisa penyair, sehingga kita di surah Yasin bacakan wa ma 'allamna syi'ra ma yanbaghi in huwa illa dzikrun Quran. Jadi Al-Quran bukan syair, karena Nabi bukan penyair. Bagaimana penyair bisa? Ayat-ayat yang turun di Mekah lebih tinggi sastranya daripada ayat-ayat yang turun di Mekah. Coba baca surat-surat pendek ya, bombastis banget. Kalau yang mengerti ya. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bakjim, tapi arti tidak keluar dari, kalau kita bikin syair arti lain yang dipakai sebagai pengantar lainnya. Subhanallah ya. Jadi mereka menyangka orang-orang mukmin itu sufaha idiot, karena Nabi juga miskin ya. Nabi miskin, bukan dari keluarga yang kaya, ayahnya sudah meninggal, bahkan dia
dididik oleh pamannya Abu Thalib. Nggak punya kekuasaan, kerjanya hanya bertahayyus, ibadah. Mereka nggak percaya itu semua karena mereka orang percaya kepada keduniaan. Jadi parameter kesuksesan orang hanya dengan harta dan pangkat, ya. Kemudian sufaha ini juga terkait dengan Al-Quran, karena Al-Quran mereka tidak yakin dari Nabi Muhammad, sehingga mereka minta ganti Quran, jangan begini dong. Kita nggak mau Quran ganti, ya. Mereka bilang kalau dari ada yang Nalika ada di Quran hari ini ada kul Al-Badil kul ma yakuni an-tubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'illah ma yuha ilaih inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah mengatakan, ya Muhammad ganti Qurannya, jangan yang begini. Nabi diperintahkan kul ya Muhammad, saya tuh nggak bisa mengganti Al-Quran spontan dari diri saya, karena yang saya ikuti terhadap turunnya Al-Quran adalah apa yang diturunkan Allah. Dan saya takut kalau melanggar terhadap perintah Allah, karena azab Allah itu sangat pedih. Walakin la ya'lamun. Ayat ini ditutup la ya'lamun, bukan dengan la yashkur. Karena yashkurun berkaitan dengan perasaan, tapi ya'lamun berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan otak. Kalau mereka menyadari Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad, apa contohnya tadi dari sisi kebahasaan, sehingga Allah menantang mereka, Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Katakanlah kalau memang engkau ragu terhadap kebenaran Al-Quran, datangkan 10 surah atau 1 surah atau 1 pembicaraan. Tapi mereka tidak bisa. Wa in istama'atil insu wal jinnu ala aliyatu bimithli sayatuna bimithlihi abada. Kata Allah, kalaupun kamu minta tolong manusia dan jin, kamu tidak akan pernah mampu menandingi Al-Quran, ya. Nah, di sini kaitannya dengan ilmu. Coba buka matamu, apa beda syair dengan beda Al-Quran? Informasi Al-Quran benar, buktinya ayat-ayat kauniyah, isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran. Sampai sekarang belum ada isyarat ilmiah Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Mana mungkin 14 abad yang lalu ayat pertama yang turun sudah menunjuk kepada penciptaan manusia. Padahal orang dulu nggak ngerti, ya kan? Banyak yang ditanyakan seperti head, mereka nggak ngerti, roh, mereka nggak ngerti, bulan kenapa ini nggak ngerti, ya. Tapi kok Allah pertama kali dia mengeluarkan ayatnya terkait dengan penciptaan manusia. Sungguh ini adalah kemukjizatan informasi. Ini ayat kauniyah yang sampai sekarang penciptaan manusia betul-betul mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Maka ayat ini walakin la ya'lam, kamu nggak tahu, kamu nggak buka akalmu, otakmu, kamu nggak baca itu Al-Quran. Kalau tadi perasaan mereka, sekarang akal dan pengetahuan mereka. Jadi untuk percaya kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran tidak cukup hanya dengan percaya begitu saja. Alhamdulillah kita ini mau datang ke sini, Bu, ya nggak? Ibu kalau belum datang ke sini pernah dengar cerita-cerita begini? Nah, lupa ya. Malah yang udah dengar, ulangi lagi ya. Apa? Iya. Iya. Ini pentingnya kita belajar kembali, kita asah kembali perasaan halus kita. Kita buka otak kita
sehingga kita bertambah yakin Allah itu ada. Allah itu rahmatnya ada, kita rasakan setiap saat. Allah itu kasih sayangnya ada. Jangan siksaannya aja diingat ya, tapi kasih sayangnya semua ada. Dengan kita membuat akal kita, karena Allah menciptakan akal itu adalah rahmat Allah yang melengkapi potensi diri, dan Allah sudah ciptakan peralatannya dengan lengkap. Peralatannya tangan, kaki, kan? Nah, kalau punya tangan, punya kaki, nggak punya otak, bisa nggak? Ya enggak, idiot. Itu anak yang gendut-gendut, yang kepalanya bulat, perutnya gendut, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada mata, tapi akalnya nggak ada. Jadi manusia betul nggak? Itulah idiot, sufaha, ya, nauzubillah. Makanya untuk meningkatkan kapasitas kemanusiaan kita harus menggunakan akal otak, ya. Kita harus berdoa, Allah ma'alimni ma yanfa'u, ya Allah ajarin aku yang berguna bagiku, ya. Wanfa'ni bima 'allamtani, beri aku kemanfaatan dari ilmu yang telah Engkau berikan, ya. Wazidni ilman, tambahkan aku selalu ilmu. Ini berarti apa? Kita harus selalu menuntut ilmu. Jangan cukup udah menikah, kaya, rumah ada, mobil ada, suami ada, anak ada, selesai. Hidup berleha-leha di rumah. Jangan. Ini tadi saya udah berantem sama anak saya. Mama, jangan keluar. 2 hari lagi baru keluar. Ya kan saya sakit ya. Tadi subuh udah bilang, Mama nanti jangan keluar ya. Iya. Tapi saya udah siap-siap pagi-pagi, Mama tolong 2 hari lagi kalau Mama nggak sembuh harus ke dokter. Ya, ya kan? Karena sayangnya dia kan, Mama saya jangan. Tapi kalau saya tahu kalau namanya pengajian sekali nggak masuk, ini malas, benar nggak? Ya. Kalau di kuliah gampang, ya kan? Kalau baca makalah, diskusi nanti ibu masuk ibu terangin, ya kan? Kalau di sini mau diskusi apa? Ya kan? Sekali nggak masuk pada nggak masuk. Benar kan? Jadi saya merasa enggak ini pengajian Mama nggak bisa. 2 hari lagi Mama baru boleh keluar dia. Kemarin saya nggak keluar, kemarin saya nggak keluar. Anak saya ini banget, tolong mah dia terang sendiri, ya kan? Iya. Kita lanjutkan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, ketika orang-orang musyrik Makkah ini bertemu dengan, atau munafik Madinah ini bertemu dengan orang-orang beriman, laqiya yalqa, itu biasanya bertemu tapi bertemunya tidak sering, kadang-kadang aja ya. Kadang-kadang pertemuannya itu dengan kebetulan ya. Kalau mereka kebetulan bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi kalau mereka sudah berkumpul dengan teman-teman sesama munafik, yaitu ila syayatin, qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami, sungguhnya engkau kata Allah adalah orang-orang yang mustahzi, orang yang istihza'a yastahzi'un, sebenarnya cepat marah, cepat membunuh, tapi di sini ini cepat menghina orang ya. Kita terjemahkan dengan menghina. Sebab turun ayat ini adalah Abdullah bin Ubay itu mengatakan di depan orang-orang mukmin itu percaya dengan, sangat senang dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi begitu dia ketemu dengan teman-teman sesama munafiknya, mereka mengatakan, bagi kau cuma omongan saya aja. Padahal saya bersama kalian, saya percaya sama mereka ya. Nah, inilah di balik ayat ini ada sebab nuzul. Itu apa? Mereka kalau bertemu dengan orang iman bilang, saya kamu
ini, dan itu yang menyebabkan orang Islam, orang beriman menjadi tertipu. Karena kita biasanya kalau berteman baik dengan si fulan, kita nggak tahu siapa si fulan. Dia baik banget datang sama kita ini. Padahal dia punya maksud. Kita akhirnya curhat sama dia. Tiba-tiba curhat kita sudah jadi bahan omongan. Ini dosa besar ya. Apalagi kalau ada pesan sama yang punya curhat, ngomong sama orang lain. Tapi kenyataan di masyarakat tidak begitu. Kalau udah dibilang apa? Kalau dibilang jangan bilang macam orang lain, dia cerita kepada orang lain. Jadi sebenarnya kita nggak boleh 100% percaya kepada orang lain, apalagi yang belum kita kenal betul. Yang pura-pura baik, ternyata dia berarti dua. Wa idza khalau ila sayatihim, kalau nih bersama-sama dan menyendiri ya. Sayatihim ini orang-orang munafik yang dianggap sebagai setan. Karena setan itu bukan hanya setan betulan, tapi juga ada manusia yang bersifat setan. Contohnya apa? Di surat apa? Qul a'udzu birabbin nas. Kita disuruh meminta pertolongan Allah di surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Jadi jin yang jahat disebut setan dan iblis. Manusia juga itu ada yang punya sifat seperti jin dan setan. Yuwaswisu fi sudurin, selalu meniup-niupkan hal-hal yang enggak benar ke hati manusia ya. Siapa contohnya berhasil ditipu oleh setan? Nabi Adam. Nabi Adam berhasil, padahal Allah sudah wanti-wanti. Jangan dekati pohon, larangan itu. Tapi setan lebih pintar. Bahkan setan bilang, inilah kumala minan nasihin. Saya ini penasihat kamu yang ikhlas. Percayalah sama kami. Kalau kamu makan pohon itu, kamu kekal di surga. Tapi kalau kamu nggak makan, malah malaikat yang kekal. Segala macam. Akhirnya Nabi Adam makan buah. Tapi akhirnya turun ke bumi dia karena perintah Allah, karena dia dianggap melanggar perintah Allah. Jadi saya itu di sini bukan hanya setan betulan, tapi juga adalah manusia yang ketika di Taif dia ingin berdakwah kepada orang-orang Taif, dia dilemparin batu, kakinya sampai berdarah-darah, dia duduk sambil menangis. Datang malaikat, di mana kita turunkan saja hukuman kepada mereka? Jangan. Mudah-mudahan mereka nggak beriman, anak cucunya beriman. Kan gitu kan? Mudah-mudahan anak cucunya beriman, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang beriman. Jadi jangan putus berdakwah. Terus. Walaupun orang awam kayak kita. Iya. Kan perintah dakwah bukan hanya kepada ulama. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Tentu kita berdakwahnya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Yang punya anak, ibunya kepada anak, jangan diam. Begitu juga kepada suami, jangan diam. Begitu juga kepada tetangga. Jangan anak tetangga ini kita tetangga diri aja. Jangan. Anak tetangga melakukan hal yang baik, kita panggil, kita bilangin ibunya. Nah salah kalau ibunya marah. Ini kebanyakan ibunya pada marah. Anak tua baik, makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu dulu cek dulu benar apa jangan-jangan anak munafik di depan ibunya baik di luar. Banyak anak kecil yang sudah pandai munafik ya nggak? Di depan ibunya baik di luar dia bertentangan kan? Nah kalau orang lain bilangnya ibunya marah. Saya punya anak pondok begitu ya, ibunya itu selalu protek, anaknya baik, anaknya ini, nggak mungkin anak kita begini. Padahal ternyata anaknya baik, iya kan? Karena anaknya berbuat hal ya. Bagaimana kita mau bilang sama ibunya?
karena ibunya nggak percaya, padahal salah. Kalau orang tua lebih percaya kepada anaknya 100%. Kita tidak boleh 100% kepada anak. Cari kebenaran. Anak saya baik, anak saya tidak, gimana saya mau bilang sama ibunya kalau anaknya begini-begini? Ya saya lihat. Tadinya tinggal di rumah, akhirnya pindah ke pondok, ya kan? Ternyata di pondok juga melakukan hal yang sama. Udah begitu. Tapi ibunya ketika anaknya pindah ke pondok juga nggak nanya kenapa anak saya selalu ini. Karena dia percaya betul sama anaknya. Ini nggak bisa ya. Kita harus cross check, ya. Segalanya cross check. Apa ayatnya? Apa ayatnya itu? Aduh, lupa. Lupa. Cross check. Lupa ya. Kadang-kadang ayat nggak keluar. Otaknya nggak setia. Udah ibu, nggak ada yang nanya lagi? Sebelah sini nggak ada yang nanya? Ada? Udah? Ada lagi? Apa? Ada, ayo Bu. Bu masih ada waktu? Ada Bu? Kalau udah semuanya udah kita cukupkan ya. Sudah kita tutup dengan doa. Siapa membaca doa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir hari ini sudah selesai. Semoga diambil manfaatnya Ibu untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alfu alfi salatin, alfu alfi salamin alaik ya Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alfu alfi salatin, alfu alfi salamin alaik ya Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu